Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Ya, saya minta diklik tombol subscribe-nya biar menjadi sebuah penambah semangat untuk saya, teman-teman. Pada video kali ini, teman-teman, saya ingin memberikan sebuah bukan perbandingan sih, deskripsi lah ya. Ketika teman-teman membutuhkan sebuah alat ukur untuk radio komunikasi, tentunya banyak pilihan teman-teman. Dari mulai ada analyzer, ada rig expert, ada SWR, dan berbagai macam alat ukur lainnya. Itu silahkan, terserah teman-teman lebih menyukai yang mana. Silahkan disesuaikan dengan budgetnya dan disesuaikan juga dengan fungsinya, teman-teman. Yang akan saya bahas pada video kali ini sebuah alat ukur dari yang namanya SWR dan yang namanya antena tuner. Ini barangnya, teman-teman, ya. Kedua alat ini memiliki persamaan dan juga perbedaan tentunya. Baik, akan saya deskripsikan secara terpisah, teman-teman ya. Sekarang saya akan berbicara dulu mengenai SWR. Yang ini ya, SWR. Jadi SWR ini adalah sebuah alat wajib minimal dimiliki oleh seorang penggemar amatir ataupun orang yang memiliki hobi di bidang radio RF, di mana SWR ini adalah sebuah alat untuk mengetahui berapa nilai power radio kita dan berapa RF balik dari kondisi antena radio kita. Ini adalah alat yang minimal harus teman-teman punya. Selain untuk ngeset antena kan bisa menggunakan rumus. Nah, diyakinkan dengan menggunakan alat, teman-teman. Jadi lebih mantap hasilnya. Jadi SWR ini berfungsi untuk melihat saja kondisi RF balik dan melihat berapa watt dari radio kita. Jadi ini alatnya hanya untuk memantau saja, tidak bisa merekayasa ataupun memantau ataupun mengajusnya, tidak bisa. Dia hanya untuk memantau saja RF, SWR ataupun power sebuah radio komunikasi. Tentunya ada batas watt, berapa watt. Kalau yang ini saya pegang kerja di VHF dan HF maksimal 200 watt. Yang kedua, harga sebuah SWR bervariatif, teman-teman ya. Ini yang saya pegang Diamond SX200, untuk barunya sekitar 1,3 sampai 1,5 ya. Kalau second sekitar 700, 500, 700 tergantung kondisi barang tentunya ya. Standar ya 700 lah. Jadi harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan analyzer, dibandingkan dengan rig expert, tentunya dengan tipe yang saya pegang ini ya. Banyak juga SWR yang harganya di atas 2, di atas 3. Seperti SWR dari Daiwa yang sampai bisa nyampe ke 2000 watt atau bisa nyampe ke 5000 watt, ya tergantung dari speknya. Terus SWR ini lebih mudah digunakan, teman-teman. Jadi lebih mudah digunakan untuk mengeset sebuah antena dibandingkan dengan ini ya, perbandingan yang akan saya pasang, yang akan saya deskripsikan. Jadi SWR itu lebih mudah, walaupun dua-duanya bisa digunakan untuk mengeset sebuah antena. Tapi ini adalah pilihan yang paling mudah dan paling dasar, teman-teman ya. Pengoperasian lebih simpel. SWR dia memiliki range kerja yang lumayan luas, teman-teman. Seperti yang saya pegang ini, Diamond SX200, dia kerja di VHF dan HF. Jadi range-nya lebih luas. Jadi satu SWR
bisa digunakan untuk dua buah mode band, HF dan VHF. Ada juga yang VHF sama UHF dan lain-lain ya. Jadi lebih luas range-nya. Terus SWR ini lebih mudah untuk dijual kembali teman-teman ya. Dijual kembali karena harganya relatif terjangkau, juga kemampuan serta fungsinya selain untuk nge-SWR antena, set antena, juga untuk melihat berapa nilai SWR kita, mengontrolnya teman-teman. Jadi ini alat banyak diminati oleh para penggemar radio komunikasi. Wajib ya punya ini kalau kata saya sih, biar radionya bisa kita pantau terus kondisinya. Terus SWR ini teman-teman banyak digunakan oleh para ahli atau teman-teman kita, amatir kita yang hobinya kotak-katik antena. Daripada membeli tuner, ya mereka lebih condong membeli SWR karena lebih mudah tadi ya, yang seperti yang saya udah bilang tadi. Terus pengoperasiannya ini tidak mesti nempel terus-terusan. Ketika antena kita sudah match, ya sudah, SWR-nya dicopot dan disimpan. Ya, ini deskripsi dasar dari sebuah SWR. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan teman-teman kalau memilih antena tuner. Nah, ini antena tuner teman-teman. Speknya ini saya kebetulan menggunakan Daiwa model CNW 919. Tadi sudah saya jelasin tentang SWR. Nah, sekarang yang akan saya jelasin tentang tuner. Jadi tuner ini fungsinya hampir sama dengan SWR, sebetulnya hampir sama. Nah, yaitu untuk melihat berapa RF balik ya, di sini terlihat, dan juga berapa power radio kita. Fungsinya sama kan seperti SWR. Nah, seperti itu. Tetapi antena tuner selain untuk memantau RF balik serta power radio, ini juga digunakan untuk merekayasa, menjembatani ketidakserasian antara antena, kabel dengan radio. Jadi contohnya kalau set antena saya di 142, kemudian saya menggunakan frekuensi 145, kan kemungkinan match-nya berubah ya. Nah, bisa saja SWR-nya 1:7, bisa saja. Dengan alat ini, teman-teman bisa merubah SWR-nya menjadi rendah. Ya, syukur-syukur bisa 1:1 dengan alat ini, dengan cara mengecun bagian trimmer yang ada di sini. Ya, tentunya ada kerugiannya, yaitu losses. Jadi dengan alat ini, teman-teman bisa menggunakan frekuensi lebih luas. Tergantung ya, kalau yang saya punya ini dari VHF, dari 140 sampai 150. Nah, saya bisa menggunakan frekuensi itu dengan bebas, dengan SWR yang rendah, dengan bantuan alat ini. Nah, terus antena tuner dia efektif untuk menyelamatkan radio kita karena SWR-nya rendah, tetapi tidak efisien karena pancarannya, powernya menjadi menurun karena ada rekayasa dari alat ini teman-teman. SWR turun, powernya pun ikut turun, seperti itu. Yang selanjutnya, ini harganya lumayan masih tinggi teman-teman. Untuk bekasnya saja ini ada di kisaran di atas 1 untuk tipe yang saya pegang ya. Di atas 1 malah ada yang menjual sampai 2, tergantung kondisi radio, tergantung kondisi tunernya. Tapi kalau kita pukul rata ya bisa secondnya ya sekitar 1,5 lah ya, dengan kondisi yang normal. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman memilih membeli tuner antena, jadi range kerjanya sangat sempit teman-teman, tidak seperti SWR ya. Kalau SWR yang saya punya yang ini, dia kerja di VHF dan HF, sedangkan untuk antena tuner ini kerjanya hanya di VHF saja.
di range frekuensi 140 sampai 150 efektifnya. Selanjutnya, ini nilai purna jualnya susah teman-teman. Ya, susah ngejualnya, harganya tinggi, peminatnya kurang. Kenapa kurang? Karena ya kembali lagi ke fungsi alat ini. Fungsi alat ini walaupun bisa digunakan untuk meng-SWR sebuah antena, tetapi faktor yang lebih utama dari alat ini adalah untuk supaya kita bisa mempergunakan semua frekuensi di VHF. Ya, nah itu fungsinya. Jadi kalau teman-teman yang suka menggunakan frekuensi dari 140 sampai 150 pindah terus-terusan, ya ini pilihannya. Tapi efektif enggak gitu ya? Dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 1,7 1,5, fungsinya hanya untuk supaya kita bisa menggunakan frekuensi, bisa ngebreak di sana, di sini, di sana, di sini. Sebanding nggak harganya sama apa yang kita peroleh, teman-teman. Nah, karena fungsinya hanya sebagai memperluas range kerja frekuensi kita, jadi ini alat kurang worth it, ya. Karena fungsinya hanya sedikit, teman-teman. Terus selanjutnya, tuner antena kebanyakan dimiliki oleh user, teman-teman, oleh pengguna saja. Jarang teknisi yang mempergunakan ini untuk nge-SWR, jarang. Ya, karena memang kurang efektif dan fungsi yang lebih dominannya ya untuk merekayasa agar SWR-nya rendah. Seperti itu. Nah, ini bisa juga digunakan untuk nge-SWR ya dengan menggunakan ini fasilitas bypass, teman-teman. Nah, ini menggunakan tuner, ini di bypass. Kalau kita menggunakan untuk nge-SWR ya pakai di bypass posisinya, ya. Terus apalagi ya? Oh ya, penggunaannya ini harus selalu terpasang di antena, teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, kabelnya ke belakang harus tetap terpasang ke radio dan ke antena dan ke groundnya. Beda dengan SWR ya. Kalau SWR bisa kita copot, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari kedua buah barang ini? Ya, ini kesimpulan yang saya rasakan dari kedua alat ini. Kedua alat ini bisa digunakan untuk ngeset sebuah antena. Bisa digunakan dua-duanya, cuma lebih enak menggunakan SWR biasa saja. Ya. Kedua alat ini bisa digunakan untuk memantau SWR kita dan power radio kita, bisa ya. Terus kalau teman-teman suka eksperimen antena ya, saya sarankan teman-teman beli saja SWR biasa. Tetapi kalau teman-teman yang hobinya ngebreak kesana kemari, saya sarankan teman-teman harus memiliki antena tuner. Ya seperti itulah ya. Sebanding dengan harganya, sebanding dengan fungsinya, jadi teman-teman silahkan dipikir lagi kira-kira butuh sebuah SWR atau butuh sebuah antena tuner. Ya, silahkan di subscribe, di like, di komen dan share. Terima kasih. Saya Yankee Delta One Delta Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.